Tuhan dan kau mengalah. Halo, saya Sandra. Saya sudah berjemaat di GIA Raja Wali sejak tahun 2016. Aku tuh kan SD tuh aku gereja di gereja lain, di daerah Pademangan juga masih. Cuman aku tuh sempat berhenti gereja sekeluarga. Terus pas SMP aku diajak teman aku untuk gereja lagi di gereja lain lagi. Nah sebenarnya itu tuh kita datang tuh ibadahnya ibadah umum karena kan aku ngikut sama mamanya. Di SMP akhir mau naik SMA aku tuh kayak punya kerinduan pengen ke gereja yang khotbahnya tuh denger khotbah untuk remaja gitu yang relate sama aku. Aku tuh coba ke youth-nya dari gereja yang aku datengin itu. Nah cuman di youth-nya mereka itu mungkin karena gereja besar ya, karena gereja besar jadi pas aku datang mereka tuh sudah berkelompok dan aku kayak sendirian, kayak aku bingung gak ada temen jadi kayak ya nggak enak aja gitu, aku datang bener-bener sendiri. Nah, akhirnya aku tuh cari di Instagram, terus muncullah Instagram PRBK GIA Raja Wali. Nah aku klik tuh Instagramnya PRBK GIA Raja Wali, aku lihat-lihat kegiatan di Instagram itu tuh seru banget karena banyak kegiatan-kegiatan. Terus ada YouTube, aku inget banget ada YouTube, aku klik YouTube-nya, aku nonton, terus lucu. Waktu itu aku nonton contoh-contoh jemaat gitu, pokoknya banyak dah konten-konten lucu di YouTube-nya. Nah terus aku cari-cari, aku scroll-scroll lagi, aku stalk, aku nemu Instagram dancernya. Nah kebetulan aku pribadi tuh memang suka menari gitu, dan aku tuh selalu pengen bisa melayani Tuhan lewat tarian. Akhirnya pas aku lihat ada dancer itu, aku semakin tertarik dan pengen coba untuk gereja di sini. Aku memberanikan diri datang sendirian, bener-bener sendiri. Terus aku nggak tahu ibadah remajanya di mana. Aku ke tempat kantin. Aku ke kantin, ada orang di sana, aku tanya, permisi, ibadah remaja di mana ya? Dikasih tahu lah, oh itu di situ, lurus ini aja belok kanan, nanti itu ada ruangan di sana. Waktu aku duduk, ada yang menyambut aku. Jadi dari aku datang pun mungkin karena gereja ini gereja yang tidak terlalu besar, jadi kenal gitu jemaatnya satu sama lain. Kalau ada orang baru itu pasti akan langsung notice kan, jadi mereka lihat nih kayak aku orang baru nih, langsung didatengin, disapa, terus aku merasa di welcome di saat aku datang pertama kali. Aku pertama kali pelayanan itu di hari kenaikan Isa Al-Masih, itu aku jadi dancer di sana untuk pertama kali. Nah terus aku itu gereja di sini tuh sendiri, bener-bener sendiri. Papa, mama, dan dedekku tuh masih belum gereja di sini. Nah, aku beberapa kali tuh ngajakin papa mamaku untuk ke gereja, tapi mereka masih belum mau gitu. Katanya aku dulu aja. Ya udah, akhirnya aku tiap minggu aku ke sini sendiri. Terus lama-lama aku baru ajak dedekku. Dedekku waktu itu tunas. Waktu itu tunas remaja, aku ajak dia, akhirnya aku dan dedekku gereja di sini berdua. Itu pun kita berdua, papa mama masih belum gereja. Sampai akhirnya aku yang pelayanan pertama kali itu, aku ajak papa mamaku juga. Aku pelayanan loh, pertama kali nih, papa mama mau dateng nggak? Tapi masih belum katanya. Oke, aku pun nggak maksa juga. Aku cuma doain aja, semoga ya akan sesegera mungkin lah mau ke gereja gitu. Terus akhirnya beberapa bulan kemudian entah ada apa tiba-tiba papa mama yang bilang sendiri kayak ya ke gereja deh hari Minggu ini gitu. Ya udah terus akhirnya mereka ke gereja. Akhirnya sekarang aku, papa, mama dan dedekku gereja di sini semuanya. Waktu itu pandemi. Nah di pandemi itu ada momen dimana aku sempat ingin dimintain tolong untuk jadi calon ketua remaja, tapi di momen itu juga KAA itu lagi buka rekrutmen untuk guru KAA. Nah sebenarnya aku tuh tertarik untuk daftar guru KAA waktu aku baca pengumuman itu, tapi di satu sisi aku ditawarin juga tuh untuk jadi calon ketua. Nah di situ aku bimbangnya. Tiba-tiba Ci Aling itu ngechat aku, nawarin, San, kamu tertarik gak jadi guru KA? Nah itu di momen aku bener-bener lagi bimbang. Terus akhirnya aku cerita sama Ci Aling. Terus akhirnya Ci Aling bilang, ya atau enggak kamu coba aja dulu
ikut ibadah KA gitu. Terus pas aku ikut ibadah itu aku merasa ternyata seru juga nih jadi ikut ibadah KA, terus dengerin anak-anak yang lucu, terus mereka tuh responnya tuh lucu-lucu gitu kalau misalkan lagi cerita atau apa gitu. Terus aku dapet info masa jabatan pengurus remaja yang sebelumnya itu diperpanjang. Nah, karena aku dapet info itu, berarti kan aku nggak mungkin lanjut lagi tuh jadi calon ketua. Akhirnya aku mutusin, oke, aku mau jadi guru KA. Ya udah, aku join guru KA sampai sekarang. Jadi aku tuh udah di sini hampir 8 tahun mungkin, dari 2016 sampai sekarang. Yang bikin aku betah tuh mungkin suasananya ya. Suasananya tuh di sini gerejanya sangat kekeluargaan. Karena saling mengenal satu sama lain tuh jadi lebih nyaman gitu rasanya. Selain itu aku juga bisa terlibat di pelayanan di sini. Aku jadi bisa lebih aktif untuk melayani Tuhan. Aku bisa mengasah diriku juga, skill-skill yang aku punya, talenta-talenta yang Tuhan kasih tuh aku bisa kembangin di sini gitu untuk bisa melayani Tuhan. Harapanku untuk ulang tahun ke-50 GIA Raja Wali, semoga adik-adik yang belum beribadah di KA GIA Raja Wali boleh datang ke KA GIA Raja Wali setiap hari Minggu. Terus teman-teman pemuda, remaja yang mungkin suka sama anak-anak itu bisa lebih terlibat di sekolah minggu, mungkin jadi guru-guru KA. Terus juga teman-teman yang punya talenta atau hobi menari itu bisa join di Mataya Bakti. Kita bisa sama-sama melatih talenta kita, bisa mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Kita bisa melayani sama-sama di GIA Raja Wali. Untuk gerejamu, GIA Jemaat Raja.